belajar baru yang lebih cepat dan membuat siswa lebih mudah mengakses informasi. Kemudahan ini menyebabkan perhatian siswa lebih mudah teralihkan. Konten viral dan menghibur seringkali lebih menarik dibandingkan pelajaran yang membutuhkan fokus dan pemahaman mendalam. Dampak positif teknologi dapat menjadi alat bantu yang interaktif jika dimanfaatkan dengan bijak. Namun, beberapa perubahan perilaku belajar siswa yang muncul karena teknologi, diantaranya menurunnya konsentrasi, berkurangnya motivasi belajar, kecanduan, bahkan ketergantungan. Nah, hubungan ini bersifat dua arah. Teknologi dapat menjadi alat yang bermanfaat, tetapi juga dapat berpengaruh jika tidak digunakan dengan bijak. Lalu, bagaimana guru dapat menanamkan nilai-nilai karakter dalam situasi ini? Dalam kasus ini, guru dapat berperan penting dalam membimbing siswa agar memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Nah, apa sih strategi yang dapat dilakukan seorang guru dalam mengatasi masalah tersebut? 5 strategi yang dapat dilakukan seorang guru dalam mengatasi masalah tersebut. 1. Guru memberikan pendidikan literasi digital kepada seorang siswa dengan memberikan pengetahuan akan bahaya penggunaan teknologi. 2. Mengintegrasikan nilai tanggung jawab dan disiplin dengan memberikan pelatihan kepada siswa agar lebih memprioritaskan waktu yang bermanfaat dibanding yang tidak bermanfaat. 3. Mengembangkan nilai integritas dengan cara mendorong siswa agar lebih giat berintegritas dan memanfaatkan teknologi digital untuk belajar. 4. Memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi positif, contoh video edukasi dan aplikasi pembelajaran. Contoh 5. Guru memberikan teladan dan pendampingan kepada seorang siswa seperti pendampingan emosional agar siswa tidak mudah terpengaruh atau terjebak pada budaya literasi digital yang ada. Bagaimana konsep pendidikan humanistik dapat mengatasi masalah tersebut? Dalam konsep pendidikan humanistik untuk mengatasi masalah tersebut, pendidikan humanistik menekankan pada keunikan individu, pendirian belajar, hubungan positif guru dan siswa, dan pengembangan positif diri secara menyeluruh. Kunci utamanya dalam kasus ini ada 5. Yang pertama, membangun hubungan guru dan siswa yang hangat dan sportif. Guru mendengarkan permasalahan siswa terkait media sosial, motivasi belajar, atau tekanan sosial yang mereka hadapi. Kedua, fokus pada kebutuhan dan minat siswa. Guru dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan hal-hal yang disukai siswa dan menggunakan media digital sebagai sarana pembelajaran. Ketiga, mendorong kesadaran diri siswa melalui refleksi diri, diskusi kelompok, dan jurnal harian. Siswa diajak menyadari dampak negatif konsumsi konten viral terhadap perkembangan diri mereka. Mengembangkan motivasi interaksi. Daripada hanya memberikan tugas, lebih baik guru memberikan pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Ini motivasi siswa tidak hanya tergantung pada hal eksternal seperti hiburan digital. 5. Memberikan kebebasan